sebagaimana pertandingan gelaran turnamen dari Kesepot yang pada sore hari ini akan mempertemukan dua kesebelasan tangguh dari Wisang Geni yang nanti akan ditantang langsung oleh kesebelasan dari kesebelasan dari Nankatsu yang juga mempunyai pemain-pemain bintangnya. Ya para penonton, tentunya pertandingan sore hari ini sangat enak kita saksikan. Kepada para penonton kami persilakan untuk memilih tempat yang lebih nyaman agar Anda bisa menyaksikan langsung jalannya pertandingan sore ini. Namun jangan lupa door prize banyak sekali, ya. Door prize banyak sekali, cukup Rp2.000. Tentunya nanti Anda bisa pulang membawa hadiah yang ada di sebelah kami melaporkan, ya. Kemudian jangan lupa bahwa nanti di gelaran final mesin cuci, kambing etawa, setrika listrik, magicom masih banyak sekali. Tentunya akan menanti kedatangan Anda di tanggal 31, ya. Untuk besok sore akan ngantos kesupen yang peperai rumiyin tunggal bunten, ya. Persiapan kangge tanggal 31. Langsung ke tengah lapangan para penonton. Dua kesebelasan sudah memasuki lapangan pertandingan di sebelah selatan dengan kostum berwarna hijau krem kombinasi 6 nomor punggung putih adalah kesebelasan Wisang Geni, sedangkan di sebelah utara dengan kostum berwarna merah kombinasi putih nomor punggung putih telah memasuki lapangan pertandingan juga berjabat tangan sebagai tanda sportivitas di ajang gelaran turnamen ini. Dan tentunya inilah dua kesebelasan, baik dari kesebelasan dari Nankatsu maupun kesebelasan dari Wisang Geni telah memasuki lapangan pertandingan, dan kita tunggu saat dimulainya undian tempat tentunya, ya. Jangan lupa door prize-nya masih banyak sekali, door prize-nya banyak sekali. Untuk itu bagi yang belum membeli kupon door prize kami persilakan untuk membeli, ya. Terima kasih dari dua kesebelasan telah memberikan penghormatan kepada inspektur pertandingan tentunya, dan sudah diadakan undian tempat. Dua rekan kesebelasan dipanggil oleh wasit untuk melakukan undian tempat di sebelah utara atau di sebelah selatan dari kesebelasan Nankatsu. Kita tunggu saja. Yang menangnya lagi repot ada saja. yuk orang tukang hilang ngomong bukan pas dia ya jangan itu gratis. Nampaknya berbalik tempat kali ini kesebelasan dari Nankatsu berada di sebelah selatan menghadap utara, sedangkan dari kesebelasan dari anak-anak kesebelasan dari Wisang Geni berada di sebelah utara dengan penjaga gawang ada saudara Seno. Kemudian penjaga gawang utama dari Nankatsu tetap dipercayakan kepada saudara Monik, saudara penonton. Nah, para penonton, kita saksikan bersama duel dua kesebelasan yang didukung oleh pemain-pemain yang sangat muda. Tentunya akan enak kita saksikan di gelaran turnamen Parikesit Cup pada sore ini. Nah, para penonton, di lini depan dari kesebelasan, ya, Wisang Geni ada nomor 7 dan 8 sudah berada di lini depan. Ada seorang Alek ataukah saudara Waji kali ini. Alek di sana berikan pendek saja ke belakang di sana. Terima kasih nomor punggung 9-nya di sana. Anggota betul melebar ke sektor belakangnya. Tertahan di sana. Ada pemain dari kesebelasan Wisang Geni ini kembali heading angkat ke tengah, dan satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh anak-anak dari kesebelasan Nankatsu ini. Bermocok kali ini kembali terjadi tendangan. Langsung saja kita saksikan kembali nomor jatuh, angkat ke tengah kembali, masih anak-anak dari kesebelasan Wisang Geni coba mendobrak jatuh kesebelasan dari Nankatsu. Datang lagi Nankatsu, kali ini tarik ke belakang, pendek saja berikan pada temannya. Datang nomor 6 kembali Yanto Cana, kalau berebutan kembali nomor 7 ada Alek tadi
lagi, angkat ke tengah kerjasama dengan nomor 6 di sana. Lakukan kita saksikan yang itu di sana, namun bola keluar. Satu lemparan dalam untuk kesebelasan dari Nankatsu. Kali ini Nankatsu akan melakukan lemparan dalam, sudah melakukan di sana, panjang saja, datang lagi nomor punggung 7-nya, cepat sekali saudara Alex, tapi masuk keluar. Kembali terjadi lemparan dalam untuk kesebelasan dari Nankatsu. Kali ini lakukan juga, lakukan pandai saja mendasar di sana, terima dengan bagus kali ini dari Nankatsu, kirimkan bola langsung ke sektor timur, tertahan dari seorang pemain di belakang. Barang tutup dari kesebelasan seorang Ego, angkat ke tengah, sapu di sana, kembali masih ada pemain dari kesebelasan anak-anak dari Nankatsu, mendobrak satu pertahanan dari kesebelasan dari anak-anak dari Wisanggeni, umpan terobosan di sana. Namun kali ini bukan dapat dikejar oleh 14-nya di sana. Cepat sekali Juraudin, kembali angkat ke tengah, masuk berbahaya di 3 di sana, sampai langsung tahu sebentar. Berbahaya kali ini, namun biar di belakangnya, tarik ke belakang, pendek saja, kembali lewat di luarnya, masih teman-teman saja kali ini, langsung tendang langsung, ada Barnon sana, kembali bangeting ke tengah, mengeluh di sana, masih potong, lepas di sana, kepada Nankatsu, dapat dicuri kembali, datang nomor 5, cepat sekali nomor 5 kali ini, angkat bola berbahaya, dapat diberikan penjaga gawang seorang Sono. Serangan bola yang cukup kencang dilakukan oleh anak-anak dari Nankatsu, masih tertahan kembali kali ini Nankatsu, kembali pada raja, lakukan tarik ke belakang dari kesebelasan Wisanggeni, umpan tarik ke kiri luarnya, terpotong kali ini, ambil alih oleh kesebelasan dari anak-anak Nankatsu, jauh kali ini satu eksekusi, tendangan langsung yang dilontarkan saudara Kustadi, masih jauh meninggalkan lapangan, hanya melakukan tendangan gawang. Tendangan gawang saudara ini untuk kesebelasan dari anak-anak dari kesebelasan Wisanggeni. Kali ini ada 16 pada di belakang, coba oleh 14 ada angkat ke tengah di sana, heading ke tengah, masih datang lagi pemain-pemain dari kesebelasan dari anak-anak dari Nankatsu dari belakang di sana, datang saudara Papa kali ini lebar sayapnya, patahkan kembali nomor 28, coba umpan pendek disalurkan oleh Hana dan satu free kick terjadi. Satu pemain dari kesebelasan Wisanggeni melakukan satu pelanggaran, dengan demikian tendangan bebas kali ini untuk kesebelasan dari Nankatsu. Dari sektor sebelah kanan pertahanan Nankatsu kali ini terlahir tendangan, sudah lakukan di sana, langsung heading di sana, dua pemain di sana, namun kades lagi datang kembali pendek saja, ada nomor 7 Alex di sana, umpan terobosan kali cepat sekali, namun bal-bal anak-anak dari kesebelasan Nankatsu 15 bicara kali pada saat Papa akan ke tengah di sana, bola terlalu cepat kali ini datangnya, dapat langsung dilakukan oleh seorang pemain nomor 6-nya, ada seorang Udin tadi, mengabarkan tendangan gawang. Tentunya kali ini nampaknya penjaga gawang utama dari kesebelasan Nankatsu sudah lakukan di sana, tendangan pendek saja dan kembali umpan pendek dilakukan oleh permainan dari anak-anak dari Nankatsu, coba memancing satu pemain dari kesebelasan anak-anak dari Wisanggeni, kembali Nankatsu, umpan terobosan kali ini masih dapat selesai dengan bagus, tertahan di sana, masih cepat, lakukan juga dengan nomor 7 di sana, coba angkat bola, cepat sekali alay, angkat tengah berbahaya, sangat luar biasa kali ini, namun kandas lagi kali ini dari Nankatsu, umpan pendek di sana, laku pendek saja, lakukan di sana dan terjadi handball. Nampaknya pemain nomor punggung 11 dari seorang Kencing terkena handball kali ini, tendangan bebas kali ini nampaknya untuk kesebelasan dari Nankatsu kali ini melakukan tendangan bebas. Kita saksikan, lakukan sudah angkat ke tengah, masuk cara berbahaya. Satu eksekusi tendangan nomor 25 dari luar kota penalti rival, namun penjaga gawang saudara Seno harus kebobolan dengan bola yang cukup tanggung tadi. Nomor 5 adalah seorang Soner menjadi pahlawan pencetak gol pertama dari Nankatsu. Pada saja kembali lagi-lagi terjadi satu gol pertama, membuka peluang kali ini, kembali lakukan juga dari anak-anak dari kesebelasan Nankatsu kali ini mendapatkan kembali terjadi satu tendangan bebas kembali, apakah bisa diselesaikan seperti ini menit 5 babak pertama, mampu mencetak gol kembali kali ini, nampaknya dari pemain dari Nankatsu kembali langsung saja ke tengah satu tendangan langsung yang dilontarkan oleh pemain nomor 8-nya, ada seorang Kendil tadi, masuk jauh dari sasaran, hanya melakukan tendangan gawang. Satu gol kembali dalam penjaga gawang utama Seno.
Pendek saja Sina melempar ke center timur di sana. Masih ada teman merah. Lakukan sudah cara kembali bertahan. Anak-anak dari Nankatsu kali ini kembali lakukan tendangan. Kembali satu miskomunikasi di lini belakang kesebelasan dari Wisang Gede ini. Namun bola masih jauh mendekat lapangan. Tendangan langsung yang dilontarkan oleh Nankatsu. Hanya terjadi satu tendangan gawang saja. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh anak-anak dari Nankatsu. Lini belakangnya coba turunkan bola ke tengah di sana, kembali datang lagi anak-anak dari kesebelasan. Sudah jatuh, angkat ke tengah, kandas lagi datang nomor 6-nya coba membangun serangan lewat sektor kiri luarnya, datang sudah kembali tadi, kembali setting ke tengah, terima dengan bagus oleh anak-anak dari Wisang Gede, Marianto, umpan terobosan kiri luarnya di sana, cepat sekali. Dengan tepikan mata menjaga gawang keluar sarangnya, tarik tendang pendek saja kembali ke temannya, masih dibuat saja ke tengah, dapat sebelah di sana, umpan cepat di sana terima dengan bagus kali ini anak-anak dari kesebelasan dari Nankatsu coba membobrak jantung kesebelasan dari anak-anak dari Wisang Gede ini. Parno Yanto masuk kali, namun tertahan di sana kesebelasan dari Jurang di sana, berikan ke temannya di sana, masih terima dengan 11 ya. Keluar dari belakang kali ini tidak bisa membawa. Bola yang cukup cepat ini kembali terjadi lemparan dalam untuk kesebelasan dari Nankatsu. Kali ini Nankatsu lakukan lemparan dalam nomor 5-nya akan usaha cepat sekali dari Brendan tadi akan ke tengah, masih pendek saja untuk cukup tinggal di nomor 3 dari seorang Kusnadi, kembali tertahan Sonat namun terpotong oleh saudara Yanto tadi. Kembali terjadi lemparan dalam Sonat, pencetak gol pertama kali ini melakukan lemparan pendek saja ke temannya, umpan masih bentar di sana Dacot, terdas keluar di sana, terjadi lemparan dalam kali Sonat kali ini melakukan lemparan dalam, bukan barang siapa kita saksikan langsung juga dan moncos di sana, masih moncos, tertahan di sana, masih moncos, duel pengalaman satu kali ini tendang langsung moncos, berbahaya di sana, masih ada pemain dari Nankatsu, cepat sekali ada lihat kawan, umpan terobosan, ada moncos. 15 ya di sana benar sekali. Kali ini kembali terjadi duel di sana dan apa yang terjadi? Di sana dan kali ini nampaknya duel dari pemain depan kesebelasan dari Nankatsu dengan penjaga gawang. Kali ini dengan penyelamatan sebuah perjuangan yang luar biasa dari seorang Suno, masih tergeletak di sana Tuno. Ayo. Kembali nampaknya masih terlibat di sana penjaga gawang dari kesebelasan dari Wisang Gede ini. Namun sudah tercetak gol yang pertama di menit kelima babak pertama melalui seorang Sonet. Satu gol tercetak dan bagaimanakah kelanjutan jalannya pertandingan ini? Cukup masih waktu yang cukup banyak. Mampukah bisa membalas kekalahannya di saat ini dari kesebelasan Wisang Gede, dan kita saksikan saudara Suno sudah bisa bangkit dan tentunya nanti bisa diharapkan bisa bertanding kembali untuk mempertahankan gawangnya. Ya, jangan lupa bagi yang belum membeli kupon Doorpress sangat banyak sekali. Ya, kembali terjadi tendangan bebas tentunya untuk kesebelasan dari Wisang Gede. Di lini belakang ada seorang Gono warna saudara Gono atau Bang Iko. Tapi kita saksikan masih ada Gono yang kita saksikan. Ancang-ancang ke tengah di sana sudah lakukan panjang saja. Angkat ke tengah, lakukan juga jarak kembali ada Yanto. Masih Yanto belum bersayap di sana, datang lagi pemain kiri luarnya, kanan luarnya di sana dibayangi satu pemain dari kesebelasan Nankatsu. Di sana sudah berdiri bebas seorang Dava untuk melakukan satu harbangan laju kejarnya serangan yang dibangun Wisang Gede. Kembali terjadi tendangan gawang seorang Munib, berikan pendek saja kepada temannya pada dapat di sana, masih pendek saja lakukan seorang nomor 8-nya di seorang Boncos, pemain yang naik turun ini kembali kita saksikan dari lini tengahnya, kembali tertahan di sana, pendek saja oleh Banana dari kesebelasan Nankatsu, masih datang pemain nomor 6, lakukan juga angkat ke tengah. Kembali terjadi serangan baru kali ini, nampaknya dari kesebelasan Nankatsu tendang langsung berbahaya. Satu
tendangan langsung yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Nankatsu masih cukup luar biasa. Juara perempuan kembali, kali ini terjadi tendangan gawang kali ini untuk kesebelasan Wisam Geni. Dia dulu Juara Kono, kita saksikan tendang langsung angkat ke tengah di sana, namun terkadang baru sampai di sana Batu Husen, datang lagi pemain dari kesebelasan Wisam Geni coba melakukan di sana duel, dan kali ini nampaknya terjadi satu tendangan penjuru, kembali terjadi satu umpan tarik yang cukup luar biasa, kembali terjadi tendangan bebas. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti, pertahanan dari kesebelasan Nankatsu. Cara yang ideal tentunya untuk melakukan tendangan ini. Kita saksikan siapa yang melakukan, nampaknya ada nomor punggung 7-nya, ada seorang Alex. Kita saksikan masih ancang-ancang, sementara Bakar Putih sudah diadakan 3, 4, 5 pemain dari kesebelasan Nankatsu. Alex tendang langsung berbahaya, mendadak tepat, berbahaya kali ini, satu saja ke tengah, kembali terjadi keterangan kali ini anak-anak dari Nankatsu, angkat ke tengah, masih akan potong kembali dari kesebelasan wanita, datang Alex di sana, Alex ditang putar, Alex melewati 2 pemain terpotong kali ini, namun kali ini satu free kick handsball tentunya terjadi di sektor tengah pertahanan dari kesebelasan Nankatsu. Kembali kali ini Alex akan melakukan satu tendangan bebas, ataukah pemain lini belakang nomor punggung 19 siapa pun kita saksikan datang secara Ego, masih Ego, kita saksikan tendang langsung Ego, angkat ke tengah, terpotong sudah jarak, kembali datang lagi nomor punggung 3 dari kesebelasan dari Nankatsu. Tadi satu pelanggaran terjadi di sektor tengah untuk kesebelasan dari Nankatsu. Kali ini kembali nampaknya akan dihadapi oleh pemain lini belakangnya, pemain dari sayap back kiri, pemain nomor punggung 5. Inilah saudara Sunat, pencetak gol pertama. Kita saksikan seorang Sunat kali ini akan melakukan satu tendangan langsung ke kita Sunat, tendang langsung ke mulut gawang di sana, lepas ke sana, tepat dipelukan penjaga gawang Juara Gono. Kali ini kembali nampaknya kali dari Gono akan melakukan satu lemparan dalam. Gono kirimkan bola langsung saja ke tengah, Gono tertahan juga, heading oleh anak-anak dari kesebelasan Nankatsu. Kembali bicara terima dengan 14-nya di sana, ada Juara angkat ke tengah dengan nomor punggung 3, masih cepat sekali dari kesebelasan Persisuatanmu, masih kami dari kesebelasan Nankatsu, ada saudara Agus tadi angkat ke tengah, bayang-bayang saudara Agus. Kali ini nampaknya saudara Agus kali ini terganjal di sana dan jatuh. Tentunya satu tendangan yang sangat luar biasa kali ini, lakukan lemparan dalam, nampaknya anak-anak dari kesebelasan Geni membuka jatuh pertahanan dari kesebelasan Nankatsu lewat biru luarnya, masih Nankatsu dari Bulurjo. Kali ini akan berbuat saja, masih pendek saja, berikan pada temannya, melempar kemana nomor punggung 6-nya, cepat sekali normal, angkat ke tengah dari Nankatsu, ini kembali Bulurjo, lalu keluar Yanto kerjasama dengan Alex. Kali ini masih Alex melewati dia sama pemain-pemain dari kesebelasan Nankatsu, cukup luar biasa kali ini. Satu pemain memenangkan pertandingan 2 lawan 1, kirimkan bola ke tengah, namun kandas kembali, ada datang lagi kembali pemain dari kesebelasan Nankatsu nomor punggung 11 cepat sekali kali ada Tanjuran Dilan, masih Dilan di sana kerjasama dengan nomor 8 Moncos cari belakang di sana, datang lagi anak-anak dari kesebelasan Nankatsu nomor punggung 6-nya, angkat ke tengah di sana, dan kembali terjadi satu duel di sana, lakukan super sana, buang saja keluar lapangan, terjadi lemparan dalam saja tentunya untuk kesebelasan dari Nankatsu 1-0. Masih kali ini lemparan dalam, nampaknya dihadapi pemain sayap dari kesebelasan Nankatsu. Lemparan dalam sudah lakukan syarat dari datang pemain nomor 6-nya, cepat hitung saja oleh saudara Ego. Gono di sana kembali terjadi duel di sana, dapat digunakan oleh pemain dari Gono Wisam Geni, angkat ke tengah Wisam Geni, coba mendekat jantung perusahaan dari Nankatsu, datang dan buang saja oleh lini belakangnya pemain nomor 16 adalah saudara Gono, dan pergantian pemain set. Dari kesebelasan Wisam Geni, Kuprit nomor punggung 13 ditarik keluar, digantikan Pian. Nomor 9 keluar, Kuprit dari Wisam Geni. Kuprit nomor punggung 13 maksud kami, nomor punggung 13 Kuprit digantikan seorang Sino Pian nomor punggung 9. Kembali kita saksikan sudah terjadi bola pelanggaran di sektor timur tadi.
terjadi tendangan bebas tentunya untuk kesebelasan dari anak-anak Wisan Bumi. Nampaknya kali ini 12-11 ada saudara. Oke, coba kali ini kembali ada nomor 8 di sana kembali akan mengambil tendangan ini, kita saksikan mampukah dan pukul dalam seorang Munif kali ini kembali kita saksikan Wisan Bumi. Tendangan langsung berbahaya. Lepas di sana rival kembali serangan balik terjadi kali ini. Nankatsu coba lewat Agusnya. Agus terima pada saja. Lakukan juga tenang masih Surako. Tendangan Agus mental di sana. Cukup berbahaya kali ini datang lagi dan nampaknya satu pemain dari kesebelasan Nankatsu terjebak permainan offset dari anak-anak dari Wisan Geni ini sehingga terlahir tendangan bebas luar biasa. Kembali 18 di sana nomor 11 coba lakukan tendangan dari Lubatan gunakan coba tadi lakukan juga dan 18 sudah kita saksikan langsung saja ke depan di sana, heading saja ke tengah masih lepas bertahan di sana dua pemain dari masuk berbahaya namun di satu bersih oleh saudara-saudara. Kembali masih datang lagi anak-anak dari kesebelasan Nankatsu namun bola keluar lapangan terjadi lemparan dalam. Oh sayang sekali, kembali satu lemparan ke dalam yang cukup lemah kembali dianulir oleh sang wasit. Kesempatan kembali untuk anak-anak dari kesebelasan Nankatsu. Kali ini kembali Nankatsu lakukan lemparan dalam, sudah lakukan panjang saja ke tengah, heading lagi kembali datang lagi serangan yang dibangun oleh Wisan Geni. Kembali coba merobek sampai keputusan dari Nankatsu lewat teknologi di luarnya, masih tendang langsung berbahaya, masih berbahaya kali di sana. Dengan mudah dari seorang Dunit mempermainkan bola di depan kotak penalti ini di arah pertahanannya sehingga kembali lagi serangan yang dibangun oleh anak-anak dari Wisan Geni. Terjadi satu tendangan langsung kembali ada Agus, ada berbahaya semuanya, lepas sayang. Kembali satu pemain nomor punggung 11 ya. Ada adik, ya adik kecil-kecil dimohon untuk geser. Ayo adik yang kecil-kecil di sebelah kanan gawang utara agak minggir aja, di sebelah keracunya aja ya, karena tendangan cukup keras nanti daripada mengena. Kembali ke lapangan, ya mohon adik-adik di sebelah kanan kiri gawang geser ya, daripada kena tendangan jebret bu. Kembali lakukan juga kena angkat ke tengah, perbuatan sudah di sana kembali lakukan umpan pendek saja, datanglah kembali Wisan Geni coba angkat ke tengah, bertahan di sana datang Yanto kepada saudara Alek melebar sayapnya di sana dan nomor 6-nya coba sekali datang saudara Udin, angkat ke tengah Udin di sana, andas kembali masih ada dua pemain dari kesebelasan dari Wisan Geni coba mendobrak satu pertahanan dari Nankatsu, urungkan bola langsung. Satu eksekusi tendangan langsung yang dilemparkan oleh anak-anak dari kesebelasan Wisan Geni membuahkan gol. Masih 1-0 sementara Nankatsu unggul di babak pertama ini. Kembali bola Munif penjaga gawang utama dari kesebelasan Nankatsu Jambungan. Masih ancang-ancang 1-2-3 sudah terungkap bola langsung saja ke tengah. Masih menjadi bagi saudara Alek pemain nomor 7 yang memulai kontribusi serangannya luar biasa kembali Yanto. Yanto di sana masih ada Alek dulu sama Moncos ya di sana. Satu pelanggaran dilakukan oleh seorang Moncos, pemain yang cukup naik turun dari kesebelasan Nankatsu ini. Kembali bola Yanto pemain lini tengah dan coba akan mengeksekusi tendangan bebas ini, mampukah bisa menggobel karung Surabaya. Sementara 2-3 pemain sebelah Yanto tendang langsung Yanto menyosor saja namun tetap ditepis saja oleh pemain dari kesebelasan dari Nankatsu. Moncos angkat ke tengah sana kembali datang sebelahnya masih ada itu kembali satu saja untuk di sana Agus, dua di sana Agus namun kali ini satu dan 2-3 pemain di sana ada Moncos masuk di sana Moncos, dia saja Moncos putar putar ya pelabur dua pemain di sana kali ini tendang langsung ke atas lagi namun terpotong kembali masih ada anak dari Nankatsu. Angkat cukup cantik kali ini 2-3-4 pemain langsung namun cukup luar biasa satu free terjadi luar biasa pemain nomor 5 saudara Sunat. Permainan yang cukup menarik-narik di tengah lapangan ini. Tiga pemain mengawal lolos, kemudian terlahir satu tendangan bebas. Kembali adalah pemain nomor punggung 4 datang seorang Hari akan mengeksekusi tendangan bebas ini adalah Hari yang pemain nomor punggung 4 dari kesebelasan Nankatsu kita berikan. Sementara pagar betis 1, 2, 3, 4 pemain sudah mengadakan pagar tembok pertahanan dari Wisan Geni. Kembali terjadi bola angkat dari Hari, tendang langsung mental di sana, lepas di sana. Sayang kali ini Agus
mendapatkan umpan lewat heading dari pemain yang cukup cantik ini, namun bola keluar lapangan, hanya melahirkan tendangan gawang saja tentunya untuk kesebelasan dari Hisan Geni. Luar biasa. Dua kesebelasan untuk meraih tiket ke grand final ini cukup luar biasa. Dari Hisan Geni maupun dari kesebelasan Nankatsu. 1-0 untuk Nankatsu. Kembali terjadi tendangan gawang saja, sudah melakukan ada ke tengah di sana, tertahan di sana masih Alek, kembali ada Agus, masih ada Agus Bayang bagi nomor 27, cepat sekali heading ke tengah. 2-3 pemain dari kesebelasan dari Hisan Geni kali ini dapat diadang oleh pemain dari Nankatsu, namun apa terjadi, perebutan terjadi, datang lagi juga Alek, pemain nomor 27 yang juga cukup luar biasa kembali serangan balik, namun kali ini masih ada nomor 2 lakukan penyelamatan saja. Kali ini terjadi sebuah free kick di sana, tendangan bebas tentunya untuk kesebelasan dari Nankatsu. Kali ini kembali terjadi tendangan bebas dari sektor kubur. Kita saksikan pendek saja, kita saksikan yang kembali terjadi tendangan langsung dapat juga di sana, angkat ke tengah, namun heading saja lepas di sana. Tendangan yang cukup cantik yang dilontarkan seorang Montes. Sebenarnya tendangan yang cukup kuat, namun bisa mengecoh penjaga gawang seorang Sino. Terdengar lagu yang kedua dan terjadi pergantian pemain dari kesebelasan seorang kenceng nomor punggung 11 dari nomor punggung 11 kenceng keluar, bergantikan nomor 2 Gantos. Pemain nomor 11 saudara kenceng dari Hisan Geni keluar, digantikan Gantos. Inilah Gantos, pemain nomor 2 yang akan memperbaiki tendang langsung di sana, kemudian jalan mental di tubuh pemain nomor 15 dari seorang Bian tadi, kandas lagi, kini datang lagi seorang Sian di sana, datang lagi bersama dengan temannya di sana, datang Montos, akan ke tengah di sana, dan satu gerak tubuh yang dilontarkan dari seorang bulan tapi, namun pengamatan dari 2 pemain dari kesebelasan Hisan Geni juga cukup cerdik kali ini sehingga lolos dari kawalan pemain-pemain dari Nankatsu, sehingga terlahir tendangan gawang saja. Tendangan gawang kali ini diadakan oleh saudara Gantos, kemudian baru masuk kali ini pada saja saudara Acak. Alek di sana melebar ke kiri, di sana Gantos lagi oleh anak-anak, masih Acak. Alek di sana umpan tujuan kali ini lewat kiri luarnya, coba terima dengan temannya, bagus sekali merasuk jatuh berbahaya, heading ke tengah, masih datang pemain-pemain dari kesebelasan Nankatsu kali ini cepat membangun serangan dari sektor kanan luarnya. Ada seorang Sunat bersama dengan seorang Boncos kirimkan kemana namanya di sana, ada saudara Kendal kemana Sunat di sana, masih Sunat bayangi satu pemain dari Hisan Geni ini kembali terjadi serangan balik dengan sektor kena, datang di sana ada Boncos, tertahan di sana, kembali serangan balik kali ini anak-anak Hisan Geni, angkat ke tengah kembali Barno, tidak ada teman Barno, Yanto maksud kami. Maksudnya diberikan kepada saudara Kendil, namun sudah terlalu kencang datangnya bola, tepat diperlukan penjaga gawang seorang Bonitiri. Kembali kandas lagi serangan yang dibangun oleh anak-anak dari kesebelasan dari Hisan Geni. Kali ini datang dari lektor belakang, kali ini kirimkan bola, angkat ke tengah, tertahan dari kembali masih ada Alek, pemain yang cukup luar biasa sore ini dari kesebelasan Hisan Geni, akan umpan terobosan dan dengan mudah kembali satu pengambilan bola dari seorang penjaga gawang mematahkan serangan yang dibangun oleh kesebelasan dari Hisan Geni. Kembali datang lagi serangan balik lagi sudah di sana. Satu tendangan langsung yang dilakukan oleh pemain kanan luar nomor punggung 11, ada seorang Bulan tadi. Terjadi tendangan gawang saja tentunya. Kali ini dihadapi oleh pemain nomor punggung 18, kita saksikan lakukan juga di sana, tendang langsung menjosor saja di sana, terbentuk di sana, kembali masih datang lagi dari Hisan Geni, coba membangun serangan lewat kiri luarnya, cepat sekali di sana Hisan Geni, masuk umpan tujuan di sana, tertahan di sana, duel dengan seorang Moncos di sana, kembali tertahan kali, angkat nomor 6-nya, angkat dengan bilang, angkat dengan umpan Agus di sana, duel di sana, masih ada Gantos.
kembali bisa ada teman di sana. Dengan mudah menjaga gawang saudara Sino mengambil bola ini, kembali kirimkan bola langsung tinggi-tinggi sampai ke depan, terima dengan heading kali pemain dari Bogor datang lagi 14 dari kesebelasan Aljaran Udin, masih Udin di sana kerjasama dengan temannya, angkat ke tengah mental di tubuh pemain dari punggung 18 ini, kembali masih ada Udin di sana, bentar satu free kick terjadi. Satu pemain dari kesebelasan dari Wisan Kuning melakukan satu pelanggaran, tendangan bebas di luar kotak penalti untuk kesebelasan dari Nankatsu. Nampaknya kali ini mampukah bisa membobol gawang saudara Sino di babak yang pertama ini. Kembali kali ini ulang tendangan langsung dari sektor timur, sementara 3 pemain mengadakan pakar betul, lakukan sudah di sana, berbahaya, heading lepas di sana. Kembali terjadi satu gol di sana, datang 16 tentu saja kerjasama dengan Sonet kirimkan bola langsung ke kanan luarnya, namun terpotong dan tidak terkejar oleh saudara Gilang tadi, sehingga terjadi satu tendangan, tendangan gawang saja. Kembali nampaknya kali ini terjadi satu tendangan gawang saja, angkat ke tengah sana, pendek saja 14 di sana, lakukan sudah di babak, angkat ke tengah sana, datang sudah bakun tadi, angkat ke tengah, masih cepat sekali kirimkan bola dari kesebelasan Nankatsu, Agus, masih Agus di sana, masih Agus, tendangan saja. Satu tendangan kaki kiri seorang Agus masih dapat ditepis oleh penjaga gawang, dan kali ini melalui satu keram nampaknya penjaga gawang setelah menerima tendangan maut. Kali ini tergelora di sana, masih ada cedera ringan saja kami harapan kami, dan nampaknya kali ini orang Sino masih kembali tergelora. Dia Dres sampai laker tenang terus. Terus ganti posisi sih Dres. Apa ya? Ora ini mesti rata jadi. Jadi pantoni mah ya apa kayak lah. Padiman wae teriak. Baik Pak. Jadi Harno lo kipere. Nah, ini mah kita sebetulnya mau pelatih bangun gitu. Nampaknya kali ini penjaga gawang utama Sino tidak bisa melanjutkan jalannya pertandingan ini, dan kembali diganti penjaga gawang yang kedua, masuk seorang Harto. Juga penjaga gawang andal dari kesebelasan Wisan Kuning kali ini akan mempertahankan gawang yang dikawalnya tentunya untuk menahan laju gencarnya serangan yang dibangun oleh anak-anak dari kesebelasan Nankatsu. Yang kembali terjadi tendangan pada saja di sana, lakukan juga cara kembali dari yang saudara Alek kerjasama dengan nomor punggung 6, lakukan juga tentang saudara Utun baik-baik ini pemain nomor 6 terjurang di sana, kembali ada Arsenet di sana, bangun bola datang lagi nomor 6 saudara diangkat saudara di sana, kembali Batrobosan kali ini berbahaya, bertahan juga kembali datang Agus, melebar sayapnya 11 di sana. Kali ini nampaknya satu free kembali terjadi, pemain yang cukup besar, orang pemain nomor punggung Gantos. Kali ini melakukan satu pelanggaran, dan tentunya peringatan kali ini nampaknya saudara Gantos mendapatkan satu peringatan. Kembali terjadi kali ini tendangan bebas, tendangan bebas kali ini untuk anak-anak dari kesebelasan dari Nankatsu. Siapa yang akan melakukan ini kita saksikan, sementara satu pemain dari kesebelasan dari Wisan Kuning masih tergeletak dan besar bangkut di sana. Pemain nomor punggung 6 ini kita terapkan, kita saksikan suara wajib tadi kita saksikan. Kembali terjadi satu tendangan bebas, tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dihadapi oleh saudara Agus. Nampaknya saudara mampukah membobol gawang saudara Harto, penjaga gawang kedua, dan kita saksikan saudara para penonton, kembali kita saksikan inilah Agus, pemain yang ada di lini depan dari kesebelasan dari Nankatsu. Agus kali ini masih acang-acang, sementara tendang langsung Agus, sementara di sana patahkan lagi anak-anak dari kesebelasan dari Wisan Kuning. Ada Moncos Abdul sama pemain dari kesebelasan Wisan Kuning, tertahan juga di sana, terjadi bola di luar, tertarik di sana, kembali perebutan terjadi di Lengal Tumbur, patahkan juga cara kembali, datang lagi Moncos, angkat ke tengah, yang cukup manis kali ini Agus, masih datang ke tengah di sana, kembali tertahan, masih angkat ke tengah, umpan tarik saja, kembali cukup cantik kali ini ke umpan Wargan.
Dengan demikian maka terjadi berakhirlah sudah pertandingan babak pertama dengan 2-0. Untuk mempersingkat waktu, panitia mohon kupon Doorpress segera dibawa ke meja reporter ya, untuk segera diadakan undian karena banyak Doorpress orang ini. Sekali lagi kepada panitia yang bertugas di kupon Doorpress untuk mempersingkat waktu karena sore hari ini undian Doorpress cukup banyak, untuk segera diadakan undian biar nanti bisa dibawa pulang semua oleh para penonton. Para penonton, persilahkan untuk mempersiapkan tiketnya dulu, ya. Tiketnya bertotal berjejer sampai wangi yang luar biasa, ya. Sesepoi bisa geni tengah. Petis tanggal 31, ya. Tanggal 31 lur. Ada mesin cuci, kipas angin, setrika listrik. Magicom tentunya akan menanti kedatangan Bapak Ibu ya, di tanggal 31. Untuk besok tanggal 30 lapangan ini kita break sejenak 1 hari, kemudian kita ketemu di grand final tanggal 31 Juli. Juga sekali lagi informasi dari panitia LTRI tingkat kecamatan Bujur juga menginformasikan kepada